Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pelajar tewas terseret ombak Pantai Kelingking, Kabupaten Kelungkung. Masyarakat di Kabupaten Tabanan dihebohkan dengan fenomena hujan es. Seorang wanita hamil ditangkap polisi karena mengedarkan sabu-sabu di Tabanan. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, pada pilkada serentak seluruh tahapan pilkada diawasi ketat, termasuk pengawasan para pekerja yang menyortir dan melipat surat suara. Mereka harus mengisi formulir pendaftaran, kemudian data mereka dicek secara teliti pada Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL KPU RI. Hasilnya, KPU Karangasem menemukan dari 80 pekerja yang mendaftar, 8 calon namanya masuk dalam SIPOL KPU RI. Mereka tercatat sebagai pengurus atau anggota salah satu partai politik. Sesuai aturan, mereka tidak diperkenankan menjadi pekerja untuk menyortir dan melipat surat suara. Bagi masyarakat yang SIPOL tidak bisa dipakai dalam cepat hotel, dan juga kemarin Bawaslu juga sudah mengimbau kami lagi terkait dengan itu, memperhatikan sehingga kami memang betul-betul harus secret dalam hal ini, harus memang betul-betul tidak ada terapliasi. Selain mengecek data pekerja di SIPOL KPU RI, KPU Karangasem juga menerapkan pengamanan ketat dalam proses sortir dan melipat surat suara. Sebelum bekerja, polisi menggeledah satu persatu pekerja agar mereka tidak membawa senjata tajam atau barang bawaan apapun ke lokasi. Barang bawaan mereka disimpan dalam box sesuai dengan nama dan kelompok masing-masing. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Sejumlah wakil rakyat akhir pekan lalu sidak ke Pasar Umum Negara Bahagia sebagai respon sejumlah pedagang mengeluh sepi pembeli. Pasar Bahagia baru saja beroperasi kembali setelah direvitalisasi pemerintah Kabupaten Jemberana. Namun harapan pedagang mendapat untung di pasar yang baru ternyata justru rugi karena sepi pembeli. Ketua Komisi 1 DPRD Jemberana, I Ketut Swastika mengatakan, ia bersama anggota lainnya ingin meninjau langsung kondisi pasar sekaligus mendengarkan aspirasi dan keluhan dari para pedagang. Ternyata memang ada banyak kios dan los yang belum dimanfaatkan oleh para pedagang yang walaupun sebenarnya mereka sudah menerima kunci. Tetapi sampai hari ini banyak yang belum mulai beraktivitas di tempat tersebut, di los atau kios yang mereka terima. Sesuai dengan peraturan Bupati, bahwa 3 bulan ketika tidak ada aktivitas, mereka akan diberikan surat peringatan untuk nanti bisa diambil alih kepada masyarakat yang memang punya keinginan berjualan di pasar negara ini. Menurut Swastika, banyak pedagang mengeluh ukuran los dan kios yang kecil dan pembeli yang berbelanja sedikit sekali. Kalau dulu kan waktu pasar umum yang dulu itu ya rame gitu. Terus sekarang sepi, makanya saya pindah di sini biar saya dapat penggarus lah gitu. Berarti los ibu yang 2 nih kosong mungkin bu? Enggak, ada saya jual. Oh tetap di sana jualan gitu? Jualan di sana, sebelah sana. Tetap cuman jualan di di sini, sana. buka lagi di sini ini gitu? Istilahnya seperti perangsang gitu. Andai kata langganan saya datang, dia lihat ketemu saya langganan. jualan di sini, terus saya tarik ajak ke sana gitu. Kalau nggak gitu nggak dapat jualan.
Revitalisasi Pasar Umum Negara Bahagia ini diketahui menghabiskan anggaran sebanyak 143 miliar rupiah. Komisi 2 DPRD Jemberana sedang menelaah penyebab pasar Bahagia ini sepi. Padahal niat Pemkab Jemberana merevitalisasi pasar ini untuk memberikan kenyamanan bagi pedagang dan masyarakat dalam berbelanja. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Siapa bilang keris tidak perlu diservis? Inyoman Kardi sehari-hari bekerja memperbaiki keris milik pelanggannya. Ia membuka jasa perbaikan keris di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Gianyar. Pelanggannya sebagian besar adalah kolektor keris dan orang sekedar memiliki sebagai cindera mata. Yang menarik ternyata sebagian pelanggannya adalah kolektor keris dari mancanegara. Menurut Kardi, pada bulan-bulan tertentu, mereka datang membawa keris untuk diperbaiki. Nah, jadinya orang ke sini mau restorasi kerisnya, ada yang masih kotor, terus kita warangin, ada sarungnya yang rusak, ada yang patah, jadinya kita perbaiki biar bersih seperti dulu. Kalau membersihkan sebilah keris sekarang harganya 150.000. Sarungnya ya tergantung kesulitannya, mulai dari 50.000. Ya di sini kita menjual dan ada beberapa keris yang tidak kita jual karena kita sulit untuk mencarinya. Kalau dari mancanegara, dari berbagai negara, orang itu suka tentang keris kecuali Jepang karena dia punya sejarah tentang samurai. Negara yang suka sekarang ada Prancis, Kanada, Amerika, Rusia, Jerman, Belanda. Orang yang sudah tahu sejarahnya, dia cenderung memilih keris yang berkualitas. Ada juga yang suka cuma untuk souvenir, biar bawa aja keris. Itu keris yang mungkin harganya terjangkau mulai dari 400.000. Jasa yang ditawarkan Kardi antara lain pembersihan keris, perbaikan sarung yang rusak, hingga memperbaiki keris yang patah. Uang jasa perbaikan dipatok mulai dari 50 hingga 150.000 rupiah per keris. Selain jasa perbaikan keris, Kardi juga menjual berbagai macam ukuran keris Bali dengan harga yang paling murah 400.000 rupiah hingga ratusan juta rupiah. Keris Bali atau keris pada umumnya bukan hanya sekedar senjata untuk melindungi diri, namun juga merupakan karya seni yang syarat dengan mitologi dan dipercaya memiliki kekuatan magis. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.